Bab 2731. Tuan Grimstone, sudah kubilang padamu bahwa Hu berada di tahap akhir alam Augana, dan kamu bukan tandingannya. Kalian berdua tidak akan percaya padaku. Bagaimana dengan sekarang? Rini menyeringai, mengejek, dan memandang mereka berdua seolah-olah mereka bodoh. Baiklah, baik Baki maupun Aurel akhirnya menyadari situasi di hadapan mereka. Mereka tadi berasumsi bahwa Rini memang menggertak tentang kekuatan Hu untuk membelanya. Namun, jika Hu bisa melukai Baki dengan satu pukulan, kemungkinan besar dia berada di tahap menengah alam Augana atau lebih tinggi. Mereka akhirnya mengerti bahwa Rini mengatakan yang sebenarnya dan bukannya menggertak. Mereka hanya bersikap terlalu arogan dan akhirnya meremehkan Hu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi keduanya menjadi gelap. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang wakil presiden bisa berhasil mencapai tahap akhir alam Augana. Itu sungguh tidak nyata. Aurel awalnya mengira pacarnya jauh lebih baik daripada Hu dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Rini. Namun kenyataannya membuktikan bahwa dia salah. Kemampuan finansial yang ditunjukkan Hu selama pelelangan dan kekuatannya sebagai praktisi bela diri melampaui Baki. Tidak mengherankan kalau dia berhasil memenangkan hati Rini dan Aurel merasa sangat terpukul. Tuan Grimstone, Anda ingin menyamakan skor bukan? Terserah Anda, mari kita menyamakan skornya. Iwan mendengus dan melangkah menuju Baki yang tergeletak di tanah. Apa yang akan kamu lakukan? Merasa terkejut, Baki mulai panik. Dia kalah dari Iwan dan kesombongan miliknya memudar tanpa jejak di hadapan kekuasaan absolut. Sederhana saja, kamu tadi memintaku untuk berlutut dan meminta maaf kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan hal yang sama dan aku bisa bertindak seolah ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun, kata Iwan mengejek dan menggunakan kata-kata Baki untuk melawannya. Apa? Tidak mungkin. Baki tercengang. Bagi seorang dengan status seperti dia, ia tidak akan pernah bisa bertekuk lutut kepada orang lain, apalagi kepada seorang wakil presiden belaka. Meskipun Iwan tangguh dan kemungkinan besar berada di tahap akhir alam Augana, keluarga Grimstone sangat kuat dan dengan pasukan praktisi bela diri yang tangguh, bagi keluarga Grimstone, menghancurkan Iwan semudah menghancurkan seekor semut. Oleh karena itu, tidak mungkin dia tunduk kepada Iwan, apalagi berlutut untuk meminta maaf. Bab 2732. Tidak mungkin. Nah, kamu yang meminta ini ya. Aku memberimu kesempatan tadi karena kamu tidak mau menerimanya. Jangan salahkan aku atas apa yang akan aku lakukan. Iwan mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat. Apa yang akan kamu lakukan? Merasa aura jahat dari Iwan, perasaan tidak menyenangkan muncul dalam diri Baki. Karena kamu tidak mau meminta maaf, menurutku kamu tidak memerlukan kaki itu lagi. Aku akan bersikap baik dan menghancurkan itu untukmu, kata Iwan dingin. Iwan kemudian mengangkat kakinya berniat mendaratkan pukulan di lutut Baki. Apa? Kamu tidak akan berani, Baki ketakutan. Namun kesadaran segera menyadarkannya dan dia kembali tenang. Jangan repot-repot mencoba menakutiku. Aku memperingatkanmu ya, keluarga Grimstone sangat kuat dan bukan orang yang mampu dilintasi oleh orang sepertimu. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Grimstone akan mengejarmu. Baki meraung dan berusaha mengintimidasi Iwan dengan kekuatan keluarganya. Dia tahu bahwa Iwan hanyalah seorang wakil presiden yang bukan berasal dari keluarga berkuasa. Oleh karena itu, dia bukan tandingan para keluarga Grimstone yang kuat dan dia berasumsi bahwa Iwan hanya mencoba menakutinya. Tidak mungkin dia berani melakukan hal seperti itu dan Baki sama sekali tidak merasa khawatir. Benar, sebaiknya kau lepaskan Baki atau keluarga Grimstone dan keluarga Underwood akan memburumu. Aurel menyetujuinya tapi sikapnya tetap arogan.
Dia berbagi pemikiran dengan Baki dan tidak berpikir seorang yang tidak berdaya seperti Iwan akan berani menyakiti mereka kecuali dia memiliki keinginan untuk mati. Kalian tidak akan menyerah begitu saja rupanya. Kalian berdua pasti mempunyai keinginan untuk mati. Mari kita lihat apakah kalian bisa mempertahankan sikap itu nanti. Tawa Iwan dengan marah. Dia bukan orang yang mudah menerima ancaman. Dia tidak pernah bertemu Baki dan Aurel di masa lalu dan tidak menaruh dendam kepada mereka. Namun mereka berulang kali melemahkannya. Mereka tidak hanya bersaing dengannya untuk mendapatkan batu giok bening dan batu giok hijau, tetapi mereka juga mencoba menindasnya dengan paksa setelahnya. Tindakan mereka di luar batas dan jika mereka meminta maaf atas perbuatan mereka, Iwan akan mempertimbangkan untuk memaafkan mereka karena mereka tidak melakukan apapun padanya. Namun mereka tampaknya tidak menyadari kesalahan mereka dan tetap sombong sehingga membuatnya marah. Karena mereka bertekad untuk menggali kubur mereka sendiri, dia tidak melihat alasan untuk menahan diri. Tanpa ragu, Iwan membidik lutut Baki dan mengayunkan kakinya. Kenapa kamu, baik Baki maupun Aurel kehilangan ketenangan mereka dan sama-sama terkejut dengan Iwan? Maksudnya apa yang dia katakan? Baki tidak menyangka Iwan akan mengabaikan kekuatan keluarga Greenstone. Ini benar-benar mengejutkannya dan hatinya hancur. Bab 2733. Tunggu. Rini terkejut dan dia angkat bicara. Dengan ragu-ragu, Rini tahu bahwa Hu hanyalah seorang wakil presiden yang tidak memiliki koneksi di wilayah barat. Keluarga Greenstone dan keluarga Underwood sama-sama kuat dengan praktisi bela diri yang tangguh, termasuk beberapa orang yang berada di tahap alam yang muna. Hu yang berada di tahap akhir alam Augana tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Jika Hu dengan ceroboh mematahkan kaki Baki dan membuat marah keluarga Greenstone, ini tidak akan berhasil untuknya. Dengan pemikiran seperti itu, dia ingin membantu Hu untuk berhenti dan melepaskan Baki dan Aurel. Namun mengingat betapa arogannya Baki dan Aurel, fakta bahwa mereka tidak menunjukkan penyesalan membuat Hu marah. Tidak adil bagi Hu jika dia memintanya untuk berhenti. Seketika Rini tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Saat itu situasinya berubah. Berhenti. Seseorang meraung. Seorang pria parubaya yang tampak tangguh menyerbu ke arah mereka diikuti oleh dua pria lanjut usia. Kelompok 3 orang tiba tepat sebelum Iwan dalam sekejap mata. Siapa kamu di sana? Iwan sedikit terkejut saat menyadari ketiga pria itu. Ayah, kamu datang pada waktunya yang tepat. Bantu aku. Baki mendongak dan sangat gembira saat melihat siapa mereka. Ia pun segera meronta untuk bangun mencari pertolongan, namun kaki Iwan menjepitnya dengan kuat hingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Oh, jadi kalian semua dari keluarga Greenstone. Kesadaran muncul pada Iwan dan dia akhirnya menyadari bahwa mereka berasal dari keluarga Greenstone. Tetap saja dia tidak menyangka mereka akan muncul secara tiba-tiba dan sedikit terkejut. Baki, apa yang terjadi? Ekspresi pria berbahaya itu menjadi gelap ketika dia melihat bagaimana Baki terjepit di tanah dan melihat darah di bibirnya. Dia tahu bahwa Baki dan Aurel datang untuk membeli batu giok untuk pesta pertunangan mereka. Namun mereka tidak kembali setelah sekian lama. Dia mulai khawatir sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Karena daerah ini adalah wilayah keluarga Greenstone dan rumah besar mereka terletak tidak jauh. Dia memimpin beberapa orang untuk memeriksa mereka dan menemukan Iwan akan menyerang Baki. Tetap saja dia baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi. Iwan tampak asing dan dia tidak tahu apakah Iwan berasal dari keluarga kuat manapun di wilayah barat. Makanya dia tidak berani bertindak sembarangan. Paman, orang ini adalah Hu Busnadi. Dia hanya seorang wakil presiden di sebuah perusahaan kecil. Baki dan aku sedang membeli batu giok ketika kami bertengkar dengannya. Tidak memberi Baki kesempatan untuk berbicara. Aurel menimpali. Dia hanya menyebutkan bahwa ada beberapa konflik saat mereka melakukan pembelian. Namun tidak repot-repot menyebutkan bagaimana dia dan Baki meremehkan Iwan. Bab 2734. Oh, jadi dia hanya wakil presiden dari sebuah perusahaan kecil? Nak, beraninya kamu melukai anakku. Kamu harus bertanggung jawab. Pria parubaya.
namanya Gaston Greenstone, menatap tajam ke arah Iwan. Dia mengira Iwan adalah anggota salah satu keluarga bergengsi di wilayah barat dan berasumsi dia hanya melawan Bucky karena konflik kecil. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa mengganggu duel antara kedua praktisi bela diri generasi muda. Karena itu dia tidak melakukan apapun sebelumnya. Yang mengejutkannya adalah Iwan merupakan wakil presiden sebuah perusahaan kecil, namun dia berani melintasi keluarga Greenstone dan melukai Bucky. Ini adalah tantangan yang terang-terangan dan Gaston merasa sangat marah. Tuan Greenstone, saya khawatir saya tidak setuju dengan Anda. Tuan Bucky dan Nona Aurel lah yang menindas namun Anda bahkan tidak repot-repot menanyakan sisi cerita kami sebelum Anda meminta pertanggungjawaban Bukankah itu agak tidak pantas? Rini melangkah maju dan membela dengan ekspresi tidak senang. Nona Morrison, Gaston menoleh dan akhirnya menyadari Rini. Seketika dia bingung kenapa Rini ada di sana. Paman, pacar adalah Rini. Melihat kebingungan di wajahnya, Aurel menjelaskan. Oh begitu, pantas saja dia berani melintasi keluarga Greenstone. Jadi dia memiliki keluarga Morrison yang mendukungnya. Ekspresi Gaston menjadi gelap ketika dia berasumsi bahwa Iwan mengandalkan keluarga Morrison. Masuk akal karena seorang wakil presiden tidak akan berani melintasi keluarga Greenstone. Jika tidak, tetap saja tidak masalah jika Iwan mendapat dukungan dari keluarga Morrison. Meskipun keluarga Morrison adalah keluarga terkuat di wilayah barat, pengaruh dan kekuasaan keluarga Greenstone sedikit tertinggal. Jadi mereka tidak takut pada keluarga Morrison. Selain itu, Iwan hanyalah pasar ini dan tidak ada yang tahu apakah dia akan menikahinya. Gaston mempunyai status yang tinggi dan bahkan Rini pun tidak bisa menyainginya dalam aspek itu, apalagi Iwan yang belum menikah dengannya. Karenanya, dia tidak melihat Iwan sebagai ancaman. Nah, untuk menghormati keluarga Morrison, aku akan memberimu kesempatan. Lepaskan Bucky sekarang dan patahkan salah satu lenganmu sebagai permintaan maaf. Saya tidak akan membiarkanmu melukai Bucky. Kalau tidak, akan kutunjukkan padamu betapa bodohnya melintasi kita. Gaston menatap dengan jahat. Apa kamu ingin aku mematahkan lenganku sebagai permintaan maaf? Pelucuan yang luar biasa. Iwan tertawa marah. Menurutnya, senior seperti Gaston akan lebih masuk akal dan tidak sembrono seperti Aurel dan Bucky. Namun sepertinya dia salah. Tanpa mengetahui situasinya dan sekarang memintanya mematahkan lengannya untuk meminta maaf ke Bucky. Ini membuktikan bahwa dia sama tidak masuk akalnya dengan Bucky dan Aurel. Atau bahkan lebih dari itu. Bab 2775. Iwan bukan satu-satunya yang tersinggung. Rini juga marah dengan permintaan Gaston yang tidak masuk akal. Tuan Greenstone, saya sudah menjelaskan bahwa Tuan Bucky dan Nona Aurel di sini yang menyerang ini bukan kesalahan Sudah cukup buruk bahwa Anda tidak menegur mereka karena melakukan hal-hal seperti itu. Dan sekarang Anda meminta mematahkan lengannya sebagai permintaan maaf? Tidakkah menurutmu kamu keterlaluan di sini? Jadi bagaimana kalau aku keterlaluan? Dia telah melukai Bucky dan aku tidak akan memaafkannya. Yang aku minta hanyalah dia mematahkan lengannya. Anggap ini sebagai bantuan untuk keluarga Morrison. Gaston berkata dengan dingin. Jika Iwan adalah anggota keluarga Morrison atau keluarga bergengsi lainnya di wilayah barat, dia tidak akan membuat banyak terhadap Iwan karena takut akan pembalasan. Namun Iwan hanyalah seorang wakil presiden dengan latar belakang yang sederhana, jadi dia tidak akan membiarkan dia tidak menghormati keluarga Greenstone. Kenapa kamu? Wajah Rini memucat karena marah dan dia merasa tidak berdaya. Meskipun dia adalah putri tertua keluarga Morrison, dia hanyalah seorang junior. Sementara itu, Gaston adalah pemimpin praktisi bela diri generasi kedua di keluarga Greenstone dan pewaris masa depan keluarganya. Dari segi status dan kekuasaan, dia tidak bisa menyaingi Gaston. Karena Gaston bertahan mendominasi dan menuntut hal itu bahwa untuk mematahkan lengannya sebagai permintaan maaf karena telah melukai Bucky. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Nah, apakah kamu mendengar?
Maafkanku, lepaskan Baki dan patahkan salah satu tanganmu sebagai permintaan maaf. Gaston menatap Iwan dengan dingin. Dia merasa situasinya sudah terkendali, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Meskipun dia tidak mengetahuinya sejauh mana kekuatan Iwan dan tidak tahu bagaimana tidak ada orang yang berhasil melukai Baki, dia menyimpulkan bahwa Iwan tidak mungkin sekuat itu jika dilihat dari kemampuan usianya. Paling-paling dia hanya akan sedikit lebih kuat daripada Baki. Sebagai pemimpin praktisi bela diri generasi kedua di keluarganya, Gaston telah lama mencapai tahap semi alami yang punah dan tidak jauh lagi mencapai tahap yang punah. Dengan kekuatan saat ini, Iwan tidak mungkin bisa menyainginya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membela Baki. Menggunakan sabta bahwa Iwan melukai Baki, dia memaksa Iwan untuk mematahkan lengannya dan berasumsi bahwa Iwan tidak punya pilihan selain menurut. Baiklah Tuan Greenstone, ayo lakukan dengan caramu. Untuk menghormati keluarga Greenstone, saya akan melepaskan Tuan Baki jika salah satu lengannya dipatahkan. Kalau tidak, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Iwan tertawa marah. Apa? Kata-katanya mengguncang semua orang. Aurel tadinya mengira bahwa Iwan akan terintimidasi dengan kehadiran Gaston dan akan melepaskan Baki sebelum mematahkan lengannya untuk meminta maaf. Yang membuatnya bingung adalah Iwan tidak menyerah dan malah menghadap Gaston. Hal ini mengejutkannya dan dia tidak tahu apa yang memberinya keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Apakah Iwan mempunyai keinginan untuk mati? Tentu saja Rini juga merasakan hal yang sama, karena Hu mengalahkan Felton. Dia berasumsi bahwa Hu berada di tahap akhir alam Augana. Meskipun ini mungkin berarti bahwa Hu tidak tertandingi di antara generasi muda, ia tetap saja tidak dapat menandingi para praktisi bela diri dari generasi yang lebih tua. Sementara itu, Gaston adalah pemimpin praktisi bela diri generasi kedua di keluarga Greenstone dan sudah mencapai tahap semi yang lunak. Felton dan Baki tidak bisa dibandingkan dengan Gaston, jadi tidak perlu menunggu sampai Hu punya peluang melawannya. Namun dia tampaknya sudah gila dan menantang Gaston tanpa rasa takut sedikit pun. Ini bisa dibilang bunuh diri dan Rini kaget.